Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Saking kampus chemistry sama Triadi ini jam apa mengulik tentang proses gimana cara pembuatan alkohol. Dari pertama ya, bahan pokoknya tetes tebu Ya. itu difermentasi. Fermentasinya kayak gini, jadi kan pertama limbahnya limbah kayak belakang itu Limbahnya ini Pak. limbah sekitar 4 sampai 5 ember. Nanti tetes tebunya 4 ember sampai 5 ember, ember standar ya. Terus nanti dikasih air, diaduk rata. Untuk satu ember segini tuh biasanya menghasilkan berapa ini Pak? Berapa liter alkohol Pak? Belum Oh, belum. itu Proses lagi. dasar pertama baru namanya kiu, disuling pertama kiu. Suling. Kalau ini mas, jadi ini fermentasinya. Iya. Fermentasinya kan kalau sudah kayak gini udah siap suling. Terus siap suling. Cantik ini Pak. Kalau ini belum, ini masih ada busanya. Ini nggak ada campuran bahan kimia sama sekali. Ya, kalau bahan pertamanya ya. Namanya ya. Terus nanti kalau di suling ini nanti kan proses alkoholnya prosesnya sampai 3 kali penyulingan. Pertama namanya iu, itu diambil kadar alkoholnya 40%. Nah, nanti kalau sudah sampai segini penuh segini lah, suling lagi. Nah, suling lagi nanti paling di 60%, diambil 60%, 50 sampai 60%. Yang ketiga, nanti baru dikasih postik soda api. Soda api. Postik soda api, lalu suling lagi. Nah, nanti kan udah jadi alkohol kayak gitu. Kalau untuk ini Pak, Kak ini kan bikinnya dari tetes tebu ya, Iya. rata-rata ya Pak. Iya. Untuk tetes tebunya sendiri biasanya ada petani yang setor apa Iya, dari sini mencari ke iya ada dari bakul ya. Dari apa ya kan pedagang tetes kan banyak. ya. Nah, kan saling tawar lawak kayak gini. Nah, jadi kan mana yang cocok ya itu dibeli ya. Terus ya kalau ini apa Pak? Limbah dari hasil penyulingan itu kan tetap menghasilkan limbah ya Pak? Ya, itu masih dibikin pupuk organik di sebelah sana di Palwan. Jadi Oh, iya, ditaruh ini limbahnya, sisanya masih juga dipakai, sisanya kan banyak dibuat sana nanti bikin pupuk organik di IPA sebelah itu. Berarti nggak ada limbah yang terbuang berarti? Ya nggak ada, Nggak ada. dia dimanfaatkan semua. Untuk proses pendistribusian Pak, maksudnya kalau penjualan ke pasar-pasar Oh, itu kalau ada dari pihak medis ya rumah sakit dan itu kan dari pihak rumah sakit ya yang kadang kan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kadang sekitar 3 drum sampai 4 drum. Tuh. Pengecekan gitu Pak Ya, tapi kan prosesnya juga lama. Kalau manual kayak gini kan lama. itu berarti apa hasil alkoholnya itu 1 drum bisa sampai berapa liter Pak? 1 drum ini loh. Iya, 1 drum itu Ini kan ini 200 liter. 200 liter. Kalau 250 ya 200 lebih lah. Dikit ya sekitar lah 200. itu udah alkohol Kalau kadar paling ya 90. 90. Kalau manual kan nggak bisa 100%. 90, 93, 93. 193.
Ya udah begitu aja, simpel saja kok. Ya artinya kan kalau yang terakhir itu cuma dikasih soda api fosfat itu aja. Untuk sekali produksi ini sehari bisa berapa ini Pak? Berapa Pak? Berapa Kemasan drum? berapa ya? Berapa Ya, drum? kalau dari pagi ya paling kan tunggu 4 ya, itu 4 itu sehari paling dapat, kalau pertama ya kan pertama dulu view itu sekitar 200 liter 200 liter itu ya, Per hari. per hari. Nah, per hari 2.000 per hari. Terus nanti kan itu tampung dulu, kalau belum banyak kan belum apa bisa belum diambil. suling lagi di sekitar berapa 800 literan lah baru dibikin alkohol. untuk Nah, kan ini pembakaran ya Pak ya. ya Untuk pembakaran sendiri itu bisa makan waktu berapa lama Pak? ya sekitar 3 sampai 4 jam satu kali Satu hari. dan tergantung itu tetesnya tuh kadar alkoholnya bagus atau enggak. Ada ya jelek, yang jelek itu kan udah keluar pertama aja udah keluar cuma 40%. Nah itu kan cuma hasilnya dapat sedikit sekali. Kalau untuk mengetahui apa tetesnya itu baik apa enggak itu gimana Pak? Apa mundur apa apa? Ada Ya, itu alatnya cuma sendiri, apa ya, keberuntungan Prediksi. saja lah ya, itu dari kan alkohol tengkulak itu Ya. kan dicampur kan gitu, enggak murni dari pabrik gula. Kalau dari pabrik gula kan itu ada dulu mbak Babat dari pabrik gula langsung, tapi sekarang udah nggak tua ya, udah nggak mampu lah, Oke. udah berhenti. Ya prosesnya kayak gitu saja, nggak rumit-rumit sekali ya. Ya itu prosesnya cuma pertama itu paling 4 jam, yang kedua itu 3 jam selesai. Tapi kalau bahan bakunya jelek ya itu sempat enggak sebentar, nah kan langsung habis. Oh gitu. Oh Nah, berarti kalau- modelnya menguap ya Pak ya? Iya, kan yang diambil kan uapnya itu kan Berarti ini uap ke sana. tunggu, nah tutup drumnya belakang kan tapat-tapat terus uap gitu, nah tuh jadi uap gitu. Jadi uapnya ya Selang itu jadi uap atau yang selang di atas itu jadi uapnya atau? ya Oh, ini uap. uap yang di tengah itu sana itu uap, jadi namanya uap. Terus dari itu kan ada pendingin yang di dalam itu reman itu tembaga yang terdingin, jadi kan nggak kasih air terus, kalau nggak kasih air panas. Ya. Cuma kayak gitu, nggak ribet-ribet Ya, Nah. yang dibayangkan Oh iya. Jadi ya kayak gitu cuma simple kayaknya. Kan ini kalau ciu yang pertama kan bisa dikonsumsi, Ya. gitu, ya kan. Ya pada rumah biasa 5, 20 gitu. Tapi kan yang kalau seberapa paham Bapak mengenai tentang bioetanol? Bioetanol itu sebetulnya fungsinya banyak, tapi yang akhir-akhir ini karena dengan harga minyak yang tinggi itu memang pemerintah sudah mencanangkan bahwasanya tebu itu juga bisa untuk bahan bioetanol selain tepung, tapioka atau punggung. Nah bagi petani tebu sendiri sangat senang karena dengar kabar seperti itu, karena dengan bioetanol berarti nanti polusi di bumi ini akan berkurang. Yang kedua berarti kalau bioetanol dari bahan tebu itu berarti energi yang tergantikan, sehingga ketergantungan terhadap minyak bumi itu semakin rendah. Jadi Indonesia petaninya jaga jadi makmur,
masyarakatnya juga bisa menggunakan manfaat dari bioetanol yang berasal dari tanaman tebu tersebut. Berarti untuk panennya sendiri biasanya langsung ditolak ke pengepul apa gimana, sistem kontrak dengan pabrik apa gimana? Sekarang petani tebu itu cenderung mandiri karena dari pihak PG itu sekarang hanya menyediakan jasa penggilingan. Jadi nanti petani ya, khususnya yang produsen-produsen petani tebu itu alternatifnya banyak. Ada yang di PG Tasik Madu yang terdekat, kemudian PG di Jogja, di Madukismo, juga di PG Medion. Jadi cuman yaitu PG itu hanya jasa, jadi nanti hasil dari giling itu dipotong untuk bayar jasa dulu atau bayar gilingan. Nah kalau misalnya ada alternatif lain selain tebu itu untuk bahan gula, ada untuk bioetanol, yaitu ya kabar baik bagi petani tebu. Nanti daerah untuk menanam tebu itu semakin menjadi tambah semangat, karena dengan harapan nanti hasilnya mungkin harga jualnya tinggi karena ada dua pilihan, satu untuk bahan gula, yang kedua untuk bahan etanol. Berarti dengan Bapak sendiri, jikalau bioetanol ini kedepannya akan menggantikan BBM sebagai bahan bakar kendaraan, berarti Bapak sangat setuju dengan program pemerintah ini? Ya sangat setuju, karena apa? Yaitu kalau bioetanol itu energi yang ramah lingkungan, karena energi yang tergantikan. Karena kalau misalnya masih tergantungan terhadap BBM dari hasil bumi, itu makin tahun makin nanti cuci-cuci kita udah nggak kebagian, karena dieksploitasi, dibor terus. Tapi kalau tebu kan bisa ditanam nanti panen, tanam lagi, alamnya juga bagus, petaninya juga untung, kemudian alamnya juga polusinya rendah, karena setahu saya bioetanol itu gas emisi buangnya atau karbon hidroksidanya itu sangat rendah, jadi aman untuk lingkungan. Berarti begitu tanggapan Bapak. Jika begitu sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas. Saya kesini bertujuan untuk menanyakan tentang bioetanol kepada Ibu sebagai kepala desa di sini. Apakah Ibu mengetahui tentang bioetanol tersebut, Ibu? Oh iya Mas, sepengetahuan Ibu, bioetanol pada dasarnya adalah senyawa atau alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme yang dihasilkan dari umbi-umbian seperti singkong, jagung, dan lain-lain umbi-umbian. Lah, bioetanol itu sendiri sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bisa digunakan sebagai bahan bakar itu untuk masyarakat. Dalam bidang kesehatan bisa digunakan sebagai antiseptik, Mas. Nah, itu sangat membantu masyarakat kita. Nah, Ibu sendiri kan tadi ngomongin tentang pada masyarakat untuk sebagai bahan bakar. Ya. Nah, jikalau program pemerintah kedepannya ini kan bioetanol digantikan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Apakah tanggapan Ibu dengan program pemerintah tersebut? Kalau menurut Ibu, program pemerintah yang menggantikan bahan bakar yang dari perut bumi seperti bensin, gas itu dengan menggunakan bioetanol itu sangat membantu sekali, Mas. Karena etanol itu sendiri sangat ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Terus yang kalau diganti dengan bahan etanol itu harganya akan lebih murah, Mas. Untuk saat ini seperti bensin, seperti gas, lama-lama harga akan naik. Masa ke masa harga akan naik, akan menjadi mahal, dan bahan-bahan bakar itu lama-lama kan akan habis. Kalau dengan tergantinya dengan bahan etanol itu akan lebih murah dan terjangkau masyarakat menengah ke bawah, Mas. Itu sangat membantu sekali dengan kehidupan masyarakat kita yang rata-rata menengah ke bawah. Baik Bu, jikalau begitu sudah, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Iya. Ibu istirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga sukses selalu, Mas.